Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-92. Soal pertama, ketika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, biasanya Anda akan A. Berusaha mencari pembenaran atau alasan yang masuk akal agar terhindar dari potensi kemarahan atasan. B. Berpura-pura tidak menyadari batas waktu yang telah ditetapkan. C. Memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan dan dengan tulus meminta maaf kepada atasan. D. Mengajukan permohonan bantuan kepada teman atau rekan kerja untuk menyelesaikan tugas tersebut. E. Tidak hadir di tempat kerja pada hari di mana tugas tersebut harus diselesaikan. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 1, jawabannya adalah pilihan C. Memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan dan dengan tulus meminta maaf kepada atasan. Soal nomor 2. Secara umum, karakteristik orang yang dianggap dapat dipercaya adalah mereka yang A. Bersikap ramah dan mendengarkan dengan baik ketika orang lain berbicara. B. Bersikap jujur dan terbuka. C. Menepati komitmen mereka dan menjalankan apa yang telah mereka janjikan. D. Menawarkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan. E. Bersikap sabar dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 2, jawabannya adalah pilihan B. Bersikap jujur dan terbuka. Soal nomor 3, menurut Anda karakteristik pekerja yang dapat diandalkan dan memiliki integritas adalah orang yang A. Melakukan pekerjaan dengan hati-hati, teliti, dan konsisten dalam memenuhi tenggat waktu. B. Efisien dalam menyelesaikan tugasnya. C. Selalu mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku. D. Mematuhi petunjuk dan instruksi dari atasannya. E. Mampu mengatur prioritas dan beradaptasi dengan situasi yang berubah. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 3, jawabannya adalah pilihan C. Selalu mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku. Soal nomor 4, tindakan yang akan Anda ambil jika Anda berada dalam posisi menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas adalah A. Mengingatkan dan menegur anggota tersebut, serta menekankan pentingnya mematuhi pernyataan yang telah disetujui bersama dalam fakta kesepakatan. B. Memberikan pengingat ringan mengingat anggota kelompok adalah individu dewasa yang diharapkan memiliki pemahaman tentang komitmen mereka. C. Menyarankan kepada semua anggota untuk membaca kembali isi fakta integritas yang telah disepakati. D. Menegur dan menunjukkan pelanggaran konkret dalam fakta integritas yang dilanggar oleh anggota tersebut. E. Mengingatkan mereka bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi sesuai dengan isi fakta. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 4, jawabannya adalah pilihan A. Mengingatkan dan menegur anggota tersebut, serta menekankan pentingnya mematuhi pernyataan yang telah disetujui bersama dalam fakta kesepakatan. Soal nomor 5. Saat ini, berita seringkali membahas hubungan antara penerapan agama dalam masyarakat dan dampaknya terhadap kondisi sosial. Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini? A. Masyarakat seringkali terlalu ekstrim dalam mengamalkan agama, seharusnya agama hanya diterapkan dalam aktivitas ibadah. B. Ajaran agama seharusnya menjadi panduan utama dalam kehidupan sosial masyarakat, karena agama adalah kunci kehidupan bersama. C. Agama dianggap sebagai satu-satunya penyelamat dari keruntuhan tatanan sosial saat ini. D. Toleransi seharusnya diutamakan oleh setiap individu daripada memaksakan keyakinannya pada masyarakat yang beragam. E. Tidak ada hubungan langsung antara agama dan kondisi masyarakat. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 5, jawabannya adalah pilihan D. Toleransi seharusnya diutamakan oleh setiap individu daripada memaksakan keyakinannya pada masyarakat yang beragam. Soal nomor 6, Anda adalah anggota dalam grup WhatsApp yang sedang diskusi tentang isu yang akhirnya mengarah pada ujaran kebencian terhadap suatu etnis. Bagaimana Anda akan bertindak dalam situasi ini? A. Anda memilih untuk tidak ikut-ikutan dalam diskusi karena Anda belum memiliki informasi yang cukup dan hanya menjadi pengamat diam di dalam grup. B. Anda memutuskan untuk keluar dari grup WhatsApp segera karena konten yang dibahas bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila.
C. Anda tidak serta-merta mempercayai informasi yang dibagikan oleh anggota grup dan Anda berusaha mencari kebenaran informasi tersebut melalui sumber berita yang terpercaya. D. Anda berupaya untuk memeriksa kebenaran informasi yang dibagikan dan mencoba meredakan ketegangan di grup dengan cara berbicara secara tenang dan mendukung dialog yang lebih positif. E. Anda mencoba memverifikasi informasi yang dibagikan dan mengingatkan anggota grup untuk tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan, serta untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum memberikan respon yang dapat memperkeruh suasana dan mengarah pada ujaran kebencian. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6, jawabannya adalah pilihan E. Anda mencoba memverifikasi informasi yang dibagikan dan mengingatkan anggota grup untuk tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan, serta untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum memberikan respon yang dapat memperkeruh suasana dan mengarah pada ujaran kebencian. Soal nomor 7. Seorang oknum staf HRD perusahaan telah menawarkan bantuan kepada Anda. Agar dapat diterima menjadi karyawan di tempat tersebut, Anda harus memberikan dana dengan nominal jumlah tertentu yang ditentukan oleh oknum tersebut. Sikap Anda seharusnya adalah A. Mencoba terlebih dahulu secara resmi sebelum melalui cara seperti itu. B. Meminta pertimbangan dari orang tua dan pihak-pihak yang telah lebih berpengalaman. C. Menolaknya karena Anda ingin diterima secara sah bukan hasil dari suap supaya rezeki sebagai karyawan nantinya bisa tetap halal. D. Menerima tawaran tersebut karena persaingan memang sangat ketat. E. Mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai segala sesuatunya. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 7, jawabannya adalah pilihan C. Menolaknya karena Anda ingin diterima secara sah bukan hasil dari suap supaya rezeki sebagai karyawan nantinya bisa tetap halal. Soal nomor 8. Andi memiliki tugas sebagai seorang perawat di unit gawat darurat. Pada saat itu juga terdapat pasien yang sedang berteriak sambil marah-marah dan minta agar segera ditangani karena kondisinya sudah kritis. Akan tetapi pasien tersebut mengalami kesulitan keuangan untuk membayar rumah sakit. Apa yang akan Andi lakukan? A. Berempati dengan kondisi pasien tersebut tetapi meminta maaf tidak dapat memberikan layanan. B. Mencoba menenangkan pasien sambil menanyakan identitas keluarga yang dapat membantunya. C. Menjelaskan secara baik-baik bahwa layanan baru bisa diberikan setelah administrasi keuangan bisa diselesaikan. D. Dengan nada tegas meminta pasien tersebut mengurus keuangan terlebih dahulu, baru dapat dilayani. E. Meminta pasien untuk tenang lalu berusaha mencari keluarga pasien yang bisa dihubungi dan membantu. Silakan teman-teman menjawab. Soal nomor 8, jawabannya adalah pilihan E. Meminta pasien untuk tenang, lalu berusaha mencari keluarga pasien yang bisa dihubungi dan membantu. Soal nomor 9. Afan sedang membenahi letak barang di rak toko tempatnya bekerja. Tetapi suatu waktu ada seorang pengunjung toko datang dan memberikan kritikan tentang kualitas sebuah produk. Padahal Afan tidak memahami tentang produk tersebut. Apa yang sebaiknya Afan lakukan? A. Menerima kritikan dan menyampaikan ke bagian terkait. B. Tidak menanggapi karena itu bukan bagian tugasnya. C. Mendengarkan saja kritikan tersebut untuk menjaga kesopanan. D. Menggunakan kritikan untuk peningkatan performa pribadi juga. E. Memanfaatkan kritikan sebagai dasar untuk pengembangan secara umum. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9, jawabannya adalah pilihan A. Menerima kritikan dan menyampaikan ke bagian terkait. Soal nomor 10. Anda bekerja sebagai staf untuk atasan Anda di kantor pemerintahan. Atasan Anda sedang mengikuti sosialisasi peraturan baru tentang analisis dampak lingkungan hidup bersama perwakilan perusahaan batu bara. Tiba-tiba, seorang tamu yang juga merupakan kerabat lama atasan Anda datang dan ingin bertemu untuk membahas pekerjaan. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Anda menelpon atasan Anda jika ada tamu dan meminta atasan untuk menghubungi tamu tersebut sambil tetap fokus mengerjakan tugas Anda. B. Anda menelpon atasan Anda dan meminta atasan untuk kembali ke kantor saat itu juga karena ia adalah kerabat lama atasan Anda. C. Anda menawarkan bantuan pada tamu tersebut
Jika percakapannya bersifat rahasia dan penting, Anda memintanya untuk menunggu sambil mencoba menghubungi atasan Anda untuk langkah selanjutnya. D. Anda meminta tamu tersebut untuk pulang tanpa menghubungi atasan Anda. E. Anda meminta tamu tersebut untuk menunggu meskipun tidak ada kepastian dapat bertemu. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 10, jawabannya adalah pilihan C. Anda menawarkan bantuan pada tamu tersebut jika percakapannya bersifat rahasia dan penting. Anda memintanya untuk menunggu sambil mencoba menghubungi atasan Anda untuk langkah selanjutnya. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.